Apakah kalian pernah mendengar Kopiko? Yaitu permen kopi kecil berbungkus coklat yang mungkin pernah kalian temui di meja kasir minimarket. Sekarang coba bayangkan permen yang sangat Indonesia ini ternyata adalah pemimpin pasar permen kopi di Filipina, biskuit nomor 1 di Thailand, dan bahkan pernah muncul di film Hollywood serta drama Korea. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari sebuah strategi yang sangat terencana, yang dalam ilmu pemasaran global kita sering dikenal sebagai strategi memasuki pasar internasional atau market entry strategy. Perkenalkan, nama saya Indria Valentina, dan dalam video ini saya akan membahas strategi memasuki pasar global produk industri manufaktur buatan Indonesia dengan studi kasus utama PT Mayora Indah Tbk serta pembanding dari sektor otomotif yaitu PT Astra Auto Parts Tbk. Nah, sebelum membahas contohnya, kita perlu paham dulu nih kenapa perusahaan manufaktur ingin bisa menembus pasar global padahal pasar domestik Indonesia saja sudah sangat besar. Pertama, untuk pertumbuhan baru ketika pasar domestik mulai jenuh atau kompetisinya terlalu padat. Nah, yang kedua, untuk mengurangi resiko dengan tidak bergantung pada satu pasar saja, terutama saat terjadi gejolak ekonomi domestik seperti pelemahan rupiah. Yang ketiga, untuk efisiensi skala produksi karena semakin besar volume produksi, biaya per unit bisa semakin merendah. Nah, yang keempat, untuk membangun reputasi dan kebanggaan, membuktikan bahwa produk buatan Indonesia mampu bersaing di level dunia. Dalam teori pemasaran global, ada beberapa tingkat strategi untuk memasuki pasar internasional, mulai dari yang resikonya paling rendah sampai paling tinggi. Nah, lalu yang ekspor, baik secara langsung maupun melalui perantara atau distributor di negara tujuan. Nah, lalu lisensi dan waralaba, di mana perusahaan mengizinkan pihak lain di luar negeri memproduksi atau menjual produk dengan merek kita. Lalu ada joint venture atau kerjasama usaha dengan perusahaan lokal di negara tujuan. Nah, lalu investasi langsung atau foreign direct investment, misalnya dengan mendirikan pabrik atau kantor cabang sendiri di luar negeri. Sekarang mari kita lihat bagaimana strategi-strategi ini benar-benar diterapkan oleh perusahaan manufaktur Indonesia. Nah, PT Mayora Indah Tbk adalah produsen makanan dan minuman asal Indonesia yang berdiri sejak tahun 1977 dengan produk-produk yang sangat kita kenal seperti biskuit Roma, permen Kopiko, kopi Torabika, dan minuman teh pucuk harum. Yang membuat Mayora istimewa ini untuk dibahas dalam konteks pemasaran global adalah pencapaian yang luar biasa. Produk Mayora kini diekspor ke lebih dari 100 negara di 5 benua, mulai dari Asia Tenggara, Tiongkok, India, Timur Tengah, Amerika, Eropa, hingga Afrika. Bahkan kontribusi ekspor terhadap total pendapatan perusahaan mencapai sekitar 45 hingga 50%. Nah, yang pertama, strategi entry mode yang bertahap. Mayora tidak langsung melakukan investasi besar di luar negeri. Mereka memulai dengan strategi paling rendah resiko, yaitu ekspor baik secara langsung maupun melalui distributor lokal di negara tujuan. Setelah pasar ini suatu negara terbukti potensial dan permintaan terus tumbuh, baru Mayora meningkatkan komitmennya, misalnya dengan membuka kantor perwakilan permanen saat ini. Mayora sudah memiliki lebih dari selusin kantor perwakilan di luar negeri untuk memperkuat distribusi dan hubungan dengan mitra lokal. Selanjutnya ada studi kasus Kopiko. Nah, adaptasi produk dan budaya lokal. Kopiko adalah contoh paling terkenal. Permen kopi ini pertama diekspor ke Italia pada tahun 1994, lalu merambah Amerika Serikat, Filipina, dan India pada pertengahan 2000-an, sebelum akhirnya menembus pasar Tiongkok pada tahun 2011. Kunci suksesnya bukan cuma soal distribusi, tapi strategi adaptasi pasar. Mayora secara sengaja menyasar negara-negara yang penduduknya menyukai kopi namun tidak memiliki perkebunan kopi sendiri, sehingga produk kopi kemasan seperti Kopiko punya peluang besar untuk mengisi kebutuhan tersebut. Hasilnya, Kopiko menjadi pemimpin pasar permen kopi di Filipina, dan produk kopi Mayora lainnya menjadi market leader di Thailand dan di Lebanon.
Nah, selanjutnya membangun jaringan distribusi dan kepercayaan mitra. Menurut manajemen Mayora sendiri, kunci sukses ekspor bukan hanya produk yang enak, tapi jaringan distribusi yang kuat. Mayora membangun hubungan jangka panjang dan saling menguntungkan dengan distributor lokal di tiap negara, sekaligus melakukan riset mendalam terkait regulasi, standar harga, dan kebiasaan konsumen sebelum benar-benar masuk ke suatu pasar baru. Studi kasus Mayora ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sebuah perusahaan manufaktur Indonesia bisa naik secara bertahap dari sekadar ekspor menjadi pemain global yang disegani, bahkan menjadi pemimpin pasar di negara orang lain. Nah, supaya pembahasan ini tidak hanya soal makanan dan minuman, mari kita lihat sektor manufaktur lain, komponen otomotif melalui PT Astra Auto Parts Tbk. Astra Auto Parts adalah produsen dan distributor komponen kendaraan bermotor terbesar di Indonesia, bagian dari grup Astra. Perusahaan ini telah mengekspor sekitar 74 jenis komponen, mulai dari baterai, ban, komponen elektrikal, hingga komponen transmisi mesin ke lebih dari 50 negara. Tujuan ekspor di kawasan Asia dan sampai Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Eropa, hingga Amerika Selatan. Nah, selanjutnya, strategi mengikuti rantai pasok global atau OEM berbeda dengan Mayora yang menjual produk jadi langsung ke konsumen akhir. Astra Auto Parts banyak bermain di segmen original equipment manufacturer atau OEM, artinya mereka memasok komponen untuk pabrikan kendaraan besar yang sudah beroperasi secara regional. Ini adalah strategi memasuki pasar global dengan cara menempel pada rantai pasok perusahaan multinasional dengan sudah established, sehingga resikonya lebih terstruktur dibanding membangun merek sendiri dari nol di luar negeri. Lalu diversifikasi pasar sebagai strategi mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global, misalnya ancaman tarif dagang dari Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Manajemen Astra Auto Parts secara terbuka menyatakan strategi mereka adalah diversifikasi pasar ekspor secara proaktif. Dengan terus mencari negara tujuan baru di kawasan Asia dan Afrika yang dinilai memiliki permintaan stabil, mereka juga mulai merambah produk non-otomotif seperti alat kesehatan dan komponen kendaraan listrik untuk memperluas portofolio global mereka. Dari dua studi kasus ini kita bisa melihat bahwa strategi memasuki pasar global itu tidak satu ukuran untuk semua. Mayora memilih jalur membangun merek konsumen langsung di banyak negara, sementara Astra Auto Parts memilih jalur menjadi pemasok andal dalam rantai pasok industri otomotif global. Nah, tentu saja perjalanan menembus pasar global tidak semulus yang terlihat. Ada beberapa tantangan umum yang dihadapi perusahaan manufaktur Indonesia. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar mata uang yang bisa mempengaruhi biaya produksi maupun margin keuntungan dari penjualan ekspor. Yang kedua, perbedaan regulasi dan standar di tiap negara, termasuk perizinan, bea cukai, hingga standar keamanan produk. Yang ketiga, perbedaan selera dan budaya konsumen, sehingga produk yang sukses di Indonesia belum tentu otomatis diterima di negara lain tanpa adaptasi. Yang keempat, risiko geopolitik dan kebijakan dagang internasional, misalnya kebijakan tarif resiprokal yang sempat diberlakukan Amerika Serikat dan berdampak pada strategi ekspor banyak perusahaan Indonesia. Kelima, serta persaingan dengan merek global yang sudah lebih dahulu mapan dan memiliki modal besar di pasar tujuan. Kuncinya baik Mayora maupun Astra Auto Parts menunjukkan bahwa tantangan ini dihadapi dengan riset pasar yang matang, diversifikasi negara tujuan, dan kesabaran membangun kepercayaan secara bertahap, bukan dengan langkah yang terburu-buru. Dari kedua studi kasus tadi, ada beberapa pelajaran strategis yang bisa diambil oleh produk manufaktur Indonesia lainnya yang ingin go global. Nah, yang pertama, mulai dari langkah bertahap dan risiko terukur seperti ekspor melalui distributor sebelum berinvestasi lebih besar di suatu negara. Nah, lalu melakukan riset mendalam terhadap kebutuhan dan budaya pasar tujuan. Jangan asal mengirim produk yang sama persis seperti di pasar domestik. Nah, lalu membangun jaringan distribusi untuk dan kemitraan lokal yang kuat dan saling percaya.
Nah, selanjutnya diversifikasi negara, tujuan ekspor untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar atau satu kawasan saja. Nah, terus berinovasi pada produk maupun model bisnis mengikuti perubahan tren global seperti elektrifikasi di sektor otomotif. Sebagai kesimpulan, strategi memasuki pasar global bagi produk manufaktur Indonesia bukan sekadar soal mengirim barang ke luar negeri. Ini adalah proses panjang yang melibatkan pemilihan entry mode yang tepat, adaptasi terhadap budaya dan regulasi lokal, serta keberanian menghadapi risiko ekonomi dan geopolitik global. Kisah Kopiko dari PT Mayora Indah Tbk dan jaringan ekspor PT Astra Otopart Tbk membuktikan bahwa produk buatan Indonesia mampu tidak hanya bersaing tapi bahkan memimpin pasar di negara orang lain asal dilakukan dengan strategi yang matang dan bertahap. Demikian presentasi dari saya mengenai strategi memasuki pasar global produk Indonesia, manufaktur buatan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.